Hari ini hari Rabu tanggal 6 September 2023. Hari ini sudah turun hujan sedari pagi. Sudah mulai beberapa hari turun hujan di pagi hari. Karena memang musim penghujan, masa wasa, dapat dikatakan cukup bagus juga. Jadi agak membuat udara cukup sejuk serta menambah ketersediaan air. Inilah dalam kehidupan di dunia ini. Ada hujan, ada panas, ada juga dingin. Kadang kalau panas terik terus menerus sepanjang tahun juga akan membuat menderita karena kurangnya ketersediaan air. Kalau hujan terus menerus sepanjang tahun juga menyebabkan bencana, terjadi banjir dan lain sebagainya, tidak baik juga. Kalau dingin sepanjang tahun juga tidak tahan juga, tidak ada matahari sama sekali, juga tidak ada suhu hangat sedikit pun, membuat hidup juga menderita. Makanya hidup di bumi ini ada kalanya musim itu berganti untuk memelihara makhluk hidup yang ada di dalamnya agar dapat hidup dengan penuh keseimbangan. Walaupun mungkin yang namanya kata seimbang itu sulit sekali untuk ditetapkan di mana tolak ukurnya, namun setidaknya masih dapat melewati kehidupan tanpa adanya tekanan dari alam. Itu sudah merupakan satu hal yang sangat berharga. Kini berbicara dalam kehidupan ini, memang terdapat hal yang sesungguhnya begitu penting, yang mana merupakan arti dari hidup di dunia ini, yaitu kebahagiaan. Boleh dibilang setiap makhluk hidup di dunia ini hidup memiliki tujuan untuk diraih. Namun sesungguhnya bukanlah tujuan itu yang menjadi acuan utama seseorang memperoleh kehidupan yang bermakna di dalam hidupnya. Karena sesungguhnya kehidupan yang bermakna itu terletak daripada kebahagiaan. Dan apa yang dikatakan sebagai kebahagiaan di sini tentunya tidaklah mudah untuk diperoleh. Karena yang namanya kebahagiaan tidak dapat diukur, tidak dapat dipegang, tidak dapat dilihat. Berbeda dengan uang, emas, barang-barang lain sebagainya, pencapaian kedudukan tertentu, ataupun pujian dan lain sebagainya, yang mana itu dapat dilihat dan dapat diukur. Namun kebahagiaan terletak lebih daripada itu. Di sini sedikit ingin berbagi, karena ada salah satu universitas jempolan di dunia, katakanlah Harvard University, di sana membuka salah satu jurusan, dimana jurusan itu adalah kebahagiaan, happiness. Di sini pada awal pertama kali dibuka jurusan tersebut, mahasiswa yang tertarik untuk mengambil jurusan itu hanya sekedar 8 orang. Namun lambat laun kini sudah mencapai 1.000 lebih orang yang
mempelajari ilmu tersebut. Di sini kiranya apa yang diajarkan di sana mengenai kebahagiaan itu. Baik, kebahagiaan di sini yang diajarkan di dalamnya itu adalah kebahagiaan yang harfiah, yang umumnya dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup, oleh manusia khususnya. Karena boleh dibilang setiap orang mengetahui kebahagiaan, tetapi tidak semua orang dapat merasakan kebahagiaan di dalam menjalani hidup. Kita dapat lihat dari tingkat tekanan atau beban hidup. Yang mana jika melihat pada statistik yang ada, di mana pada zaman ini dengan zaman di tahun 1900 itu tampak begitu berbeda, jauh sekali. Yang mana statistik ini menyebutkan bahwa orang-orang pada zaman di tahun 1900 itu memiliki tingkat tekanan pada batinnya atau beban hidup ataupun stres dan lain sebagainya itu rata-rata di kisaran usia 29,5 tahun. Dan sedangkan orang-orang di zaman saat ini yang boleh dibilang hampir seluruh kehidupannya itu dilengkapi dengan berbagai kemudahan, dengan lifestyle yang cukup didukung oleh kecanggihan teknologi, di mana makanan dan lain sebagainya dapat dengan mudah untuk diperoleh. Namun uniknya, justru tingkat tekanan yang ada, tingkat beban hidup serta stres yang menekan batin, itu sudah dirasakan atau dialami pada rata-rata kisaran usia 14,5 tahun. Jadi di sini terlihat bahwa kemajuan teknologi informasi, kemajuan zaman yang begitu modern dan lain sebagainya, justru malah menurunkan angka kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh seorang manusia. Jadi disinilah yang mana cukup perlu untuk diberikan perhatian. Karena sesungguhnya kehidupan kita yang kita cari dari semua orang, tentunya yang dicari itu adalah kebahagiaan. Namun apabila kebahagiaan tersebut justru malah tidak dapat ditemukan, lantas bisa dikatakan betapa sia-sianya dalam menjalani hidup di dunia ini. Jadi ada perumpamaan. Terdapat 4 hamburger. Dimana di sini hamburger pertama, itu hamburger yang umum, dimana ketika kita memakannya juga akan merasakan begitu enak di lidah, begitu lezat dan nikmat rasanya. Namun pada beberapa tahun yang akan datang, hamburger ini akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap kondisi fisik diri kita. Ketika kita tahu akan hal ini, apakah kita akan tetap memakannya? Nah, inilah satu yang perumpamaan pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah hamburger yang boleh dibilang hamburger sehat, bebas dari daging di dalamnya. Mungkin pada saat kita memakannya, kita cenderung tidak begitu bersukacita atau menikmati kelezatannya. Namun pada jangka waktu setelahnya,
akan membuat tubuh kita sehat, tidak ada penyakit dan lain sebagainya yang diakibatkan dari hamburger jenis kedua ini. Sementara hamburger jenis ketiga ini adalah hamburger yang rasanya itu enak dan juga dapat memberikan tubuh yang sehat untuk kemudian hari. Tidak akan ada masalah apapun mengenai kesehatan di kemudian hari. Ini hamburger jenis yang ketiga. Lalu hamburger jenis yang keempat ini adalah baik dimakan pada saat ini pun itu tidak sama sekali memberikan rasa nikmat, serta untuk jangka panjang ke depannya pun itu akan mengakibatkan penyakit. Ini 4 jenis hamburger yang ada. Dimana perumpamaan di sini menggambarkan hamburger pertama itu adalah hamburger yang lezat, dapat dinikmati langsung dan memberikan kebahagiaan secara nyata, secara instan. Namun efek jangka panjang ke depannya itu akan membuahkan penderitaan bagi diri kita karena membuat tubuh kita menjadi kurang sehat. Ini sama seperti kita yang cenderung lebih mengutamakan kebahagiaan yang dapat dirasakan pada saat ini, kesenangan-kesenangan dan lain sebagainya, tanpa memikirkan akan seperti apa kehidupan kita di masa depan nanti. Jadi seolah hidup lebih mengutamakan kebahagiaan pada saat ini, tapi masa depan biarlah bagaimana masa depan akan berlangsung tanpa memiliki rencana apapun. Lalu yang hamburger jenis kedua ini disebut dengan tikus yang berlomba lari. Sama seperti halnya kebanyakan dari budaya kita mengajarkan demikian. Dimana bersusah-susah terlebih dahulu selagi masih kecil, selagi masih di bangku sekolah, belajar segiat mungkin hingga menghasilkan prestasi sebagus mungkin untuk nanti dapat menikmati hasilnya. Ini hamburger jenis yang kedua yang umumnya banyak dipakai dalam paham-paham dari lingkungan masyarakat yang ada. Dan dalam hal ini kita dapat melihat bahwa memang ada baiknya juga demikian. Tetapi apa benar bahwa ketika kita benar-benar berusaha pada saat ini, berjuang keras pada saat ini, mati-matian pada saat ini, lalu di hari depan kita akan memperoleh kedamaian, kita akan memperoleh kebahagiaan, kita akan lebih santai dalam menjalani hidup? Ini juga sebenarnya tidaklah begitu tepat. Seperti halnya ketika kita hendak menjalani ujian, sesaat sebelum ujian tentunya kita akan berusaha mati-matian untuk belajar semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan nilai yang baik pada saat ujian tersebut. Dan setelah ujian tersebut berakhir, kita mungkin akan merasa lega, akan merasa tenang karena kita telah melaluinya dengan baik. Dan begitu nilainya keluar juga cukup memuaskan. Tapi apakah itu selesai? Itu bukan berarti selesai, karena masih akan ada lagi tahapan-tahapan berikutnya yang mana membuat kita harus berusaha atau berjuang lebih keras lagi ke depannya. Sementara sini hamburger jenis yang ketiga, memang kita perlu berbahagia dan juga berbahagia pada saat menikmatinya dan juga berbahagia setelahnya. Ini sama seperti ketika kita menikmati belajar, menikmati perjuangan. Setiap hal yang kita lalui itu kita senangi, sampai hasilnya, memperoleh hasil darinya pun kita juga senang akannya. Dan ini jarang sekali ditemui, karena di dalam lingkungan masyarakat kita, terutama ketika kita baru saja masuk ke sekolah, di mana orang tua pada umumnya akan mengajarkan agar belajarlah yang giat, belajar yang tekun, belajar sungguh-sungguh, belajar dengan keras, agar masa depan yang akan dijalani nanti itu lebih ringan, lebih santai,
cenderungnya demikian. Namun tidak ada atau jarang sekali yang mengajarkan untuk milikilah rasa cinta terhadap lingkungan sekolah, memiliki rasa cinta di dalam belajar, memiliki kegemaran di dalam belajar, memiliki kegemaran di dalam bergaul dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Cintailah sekolah yang di mana kau menuntut ilmu. Ini jarang sekali ada. Makanya di sini yang bisa dibilang kebahagiaan itu di jenis yang ketiga. Sementara jenis yang keempat itu adalah dari awal juga tidak menikmatinya, tidak berbahagia terhadapnya, sampai akhirnya setelahnya pun menimbulkan dampak yang tidak baik pada tubuh jasmani. Dimana menderita di awal juga sampai menderita di akhirnya juga. Ini layaknya orang yang sudah tidak punya apa-apa di dalam dirinya, tidak punya kemauan sama sekali. Layaknya orang yang hanya sekedar menunggu kematian, seperti hidup segan mati pun tak mau. Nah, inilah lebih kurangnya orang pada jenis hamburger yang keempat ini. Jadi dari keempat jenis perumpamaan hamburger ini sebenarnya keempat-empatnya itu terkadang ada pada diri kita, silih berganti. Terkadang kita seperti hamburger jenis yang pertama, kita menikmati sesuatu cenderung lebih mengutamakan pada saat ini, yang penting bahagia saat ini, esok entah bagaimana ya terserah. Ini ada kalanya demikian. Dan ada kalanya juga seperti hamburger jenis yang kedua, dimana kita berusaha sungguh-sungguh, bersusah payah dengan penuh kegigihan, dengan harapan di hari depan kita akan menuai hasilnya. Terkadang kita juga ada pada jenis yang seperti ini. Lalu yang ketiga juga ada juga terkadang demikian. Yang keempat pun juga ada. Nah, makanya dari keempat jenis ini kita dapat melihat bahwa dalam diri kita ini ada kesemuanya. Dan lalu bagaimana kita hendak memilihnya? Nah, kita pilih yang mana di dalam menemukan kebahagiaan yang kita cari. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu bukanlah terletak pada pencapaian tertentu. Seperti halnya ketika kita hendak mendaki gunung, mendaki sebuah gunung, kebahagiaan tersebut bukanlah berada di atas puncak gunung. Dan kebahagiaan tersebut juga tidaklah terletak pada saat kita mengitari gunung tersebut, berjalan mengitari gunung tersebut tanpa adanya tujuan entah sampai di mana. Namun kebahagiaan itu adalah di saat kita menikmati dan mengambil pelajaran pada setiap hal yang kita temui selama proses mendaki gunung itu, hingga sampai menikmati pemandangan di atas gunung tersebut. Itulah kebahagiaan. Dan makanya di sini ketika melihat demikian, jadi perlu kita memiliki perhatian akan hal tersebut agar hidup kita itu jauh lebih berarti dan kita mengetahui mana sesungguhnya yang merupakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukanlah terletak pada uang, kebahagiaan bukanlah terletak pada harta benda, kebahagiaan bukanlah terletak pada pencapaian kedudukan. Jangan berpikir bahwa setelah memiliki sejumlah uang dengan jumlah tertentu, lantas hidup kita akan selesai sepenuhnya. Bukan demikian. Karena kebahagiaan juga bukanlah berarti dapat menghasilkan kebahagiaan. Mengapa demikian? Ada ilustrasi. Seandainya diminta untuk memilih antara satu, itu berbicara atau berinteraksi dengan orang yang kita senangi. Dan pilihan kedua itu adalah diberikan uang senilai $1 juta. Kiranya kita akan pilih yang mana? Kemungkinan besar apabila orang-orang pada umumnya mungkin akan melihat uang terlebih dahulu. Kita akan pilih uang terlebih dahulu. $1 juta. Ambil $1 juta. Tapi dengan uang tersebut, apakah dapat memperoleh kebahagiaan
lebih daripada kita berinteraksi dengan orang yang kita senang. Jadi disinilah letaknya kebahagiaan itu. Uang memang benar dapat membebaskan kita dari berbagai persoalan, dari berbagai tuntutan, dari berbagai pekerjaan yang kita tidak ingin melakukannya. Namun ingat bahwa uang bukanlah kebahagiaan itu. Uang hanyalah sekedar alat untuk ditukarkan dengan kebahagiaan. Jadi di sini kita harus menilik. Jangan sampai salah pandang dan menjalani apa yang kurang tepat untuk digeluti atau ditekuni. Karena begitu salah pandang, yang ada hanyalah akan sampai pada berujung penyesalan, kesia-siaan, berjuang dengan sepenuh kemampuan, namun tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. Karena tidak tahu apa yang sebenarnya dicari di dalam kehidupan ini. Apa yang sebenarnya diri ini butuhkan. Apa yang sebenarnya diri ini harus temukan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di sini tentunya berbicara sampai pada titik ini sudah cukup dapat untuk diambil kiranya mana yang harusnya itu kita usahakan di dalam kehidupan ini. Mana yang seharusnya kita perjuangkan, mana yang harusnya dicari, dan bagaimana cara kita berpandangan agar dapat menemukan apa yang dikatakan sebagai kebahagiaan itu. Di sini kita ada sedikit tambahan lagi, yang mana memang terkadang banyak dari kita cenderung lebih suka mengumpulkan atau menimbun banyak uang dengan berpikir bahwa dengan kita menimbun banyak uang, menabung, memiliki banyak uang nantinya, kita akan dapat hidup dengan penuh kebahagiaan. Sebenarnya ini juga tidak salah, karena pemikiran ini itu sudah mendaging sedari zaman purbakala, sedari zaman dahulu, zaman kuno, di mana orang-orang atau manusia zaman dahulu itu memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan makanan, berburu hewan dan lain sebagainya. Karena mereka akan berpikir bahwa sebanyak apa mereka memiliki timbunan makanan, maka mereka akan dapat melangsungkan hidup selama itu. Sampai melewati musim dingin, sampai melewati musim panas, atau sampai ke musim dingin berikutnya, itu tergantung daripada jumlah pasokan makanan yang disimpan. Itu pada orang-orang zaman purbakala memiliki cara hidup yang demikian. Dan itulah yang akhirnya mendaging atau menjadi turun-temurun, sehingga pada kehidupan kita juga cenderung akan lebih mencari cara bagaimana mengumpulkan sesuatu yang kiranya berharga untuk melangsungkan hidup sebanyak mungkin. Namun bedanya di sini, pada zaman itu dengan zaman saat ini, zaman itu benar-benar mengumpulkan untuk kelangsungan hidup. Sementara zaman sekarang itu hidup untuk mengumpulkan. Ini bedanya. Pada zaman itu mengumpulkan untuk hidup. Sementara zaman sekarang lebih ke arah hidup untuk mengumpulkan. Dan sinilah letak perbedaannya. Jadi ketika sampai di sini, coba agar para Buddha Mamaka sekalian perhatikan lagi mana sesungguhnya yang merupakan arti dari kehidupan ini yang semestinya kita perjuangkan dan semestinya dicari di dalam kehidupan. Apabila melihat juga dari contoh guru agung kita, di mana beliau meninggalkan istana
Beliau meninggalkan segala kejayaan, meninggalkan segala harta benda, meninggalkan permaisuri, meninggalkan putra mahkota, Pangeran Rahula, untuk mencari apa yang merupakan kebahagiaan, apa yang beliau rasa sebagai kebahagiaan yang semestinya diperjuangkan di dalam hidup ini. Dan akhirnya beliau sampai menemukan. Dan ketika beliau menemukan, beliau pun mengajarkan bagaimana caranya untuk memperoleh itu dan melangsungkan kebahagiaan tersebut. Kini lihat, di mana beliau mengatakan bahwa santuti paramangdanang, kepuasan merupakan kebahagiaan yang tertinggi, merupakan kekayaan. Santuti paramangdanang, kepuasan merupakan kekayaan yang tertinggi. Orang yang memiliki rasa puas di dalam hidupnya, itulah orang yang boleh dibilang telah mapan sepenuhnya di dalam kehidupannya. Jadi ketika melihat di sini, kebahagiaan yang beliau peroleh pun kebahagiaan yang tanpa memerlukan unsur nilai-nilai materi. Jadi melihat dari sini, di mana kebahagiaan versi Buddha Sasana kita, itu benar-benar kebahagiaan yang tak bersyarat. Dan hendaknya kita berusaha setelah mengetahui di mana Sang Buddha itu telah benar-benar mencapai kebenaran sejati di dunia ini. Dhamma yang beliau ajarkan itu telah kita yakini bahwa benar demikianlah adanya sebagai kebenaran mutlak. Serta para sangha, siswa Sang Buddha yang menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk mengikuti langkah kaki Sang Buddha menuju Magga Phala dan Nibbana yang telah Sang Buddha realisasi serta para Arya mulia realisasi, itu juga hendaknya kita lihat dan kita berusaha untuk jalani semampu diri kita menjalaninya. Dan apabila terdapat kesungguhan di dalam menjalaninya, terus-menerus bersemangat, terus-menerus berusaha dan memiliki kegemaran di dalam menjalankan praktek-praktek tersebut, maka kebahagiaan itulah yang akan menjadi milik kita. Dan kehidupan kita di dunia ini tidaklah akan sia-sia. Jadi sampai di sini, kiranya Buddha Mamaka sekalian dapat untuk semakin lebih bersemangat lagi di dalam melaksanakan Dhamma. Walaupun susah, walaupun sulit, walaupun penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan, penuh dengan perjuangan, namun itulah sesungguhnya kebahagiaan yang dapat kita temukan. Karena kebahagiaan bukan terletak pada hidup dengan serba santai, hidup dengan serba nyaman, hidup dengan serba penuh dengan kemudahan. Bukan kehidupan yang bahagia yang demikian. Namun kehidupan yang bahagia itu ada, terletak pada saat kita berusaha, kita tetap berjuang untuk meraih apa yang memang telah kita tetapkan sebagai tujuan di dalam hidup. Dan sampai pada titik tersebut juga merasakan kepuasan darinya. Itulah kebahagiaan yang dapat dirasakan dan membuat hidup kita akan terasa penuh arti. Dan untuk hari ini mungkin kiranya hanya ini dapat disampaikan. Semoga dapat untuk menginspirasi para Buddha Mamaka sekalian agar menjalani kehidupan di dunia ini tidak sampai sia-sia atau merugi karenanya. Cai loh, tadi
Anong bante ha? Kobo tu supato. Mencari kita sabi buah. Nggak bisa gitu bante. Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.